Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke bab kedua untuk materi matematika wajib untuk kelas 11. Nah, materi yang kedua yaitu program linier. Untuk materi yang bagian pertamanya yaitu sebelum mempelajari program linier, kita harus ketahui dulu pertidaksamaan linier dua variabel yang sebelumnya kalian sudah dapatkan di kelas 10 pengantar. Pertidaksamaan artinya dia berbeda dengan sama dengan. Jadi dia tandanya yaitu adalah yang lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan, kecil dari, dan kecil atau sama dengan. Jadi ini lambangnya ya, ketika dia lambangnya ke arah kiri maka dia lebih besar. Ke arah kanan maka lambangnya lebih kecil. Nah, sekarang perhatikan ada contoh soal. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dibeli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi tersebut? Nah, di sini ada soal cerita yang menceritakan sebuah Santi berbelanja di toko. Nah, uang yang dia sediakan adalah 250.000. Nah, di sini Santi membeli 2 seragam dan 3 buku. Langsung saja kita jawab. Untuk menjawab ini kita harus bentuk dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama itu apa? 2 seragam dan 3 buku. Berarti ada 2 yang dia beli, seragam dan buku. Jadi kita misalkan saja seragamnya itu adalah X biar tidak panjang ya. Jadi tidak perlu kita tulis seragam. Kemudian bukunya adalah Y. Nah, kalau kita bentuk dalam suatu persamaan, berarti dia membeli 2 seragam. Jadi ini persamaannya. 2 seragam, 2X, kemudian 3 buku, 3Y. Oke, 2 seragam dan 3 buku. Maka dia masih mendapat uang kembalian. Kan uang yang di bawahnya itu 250.000. Jadi di sini 250.000. Nah, bagaimana tanda di sini yang harus kita pakai yang mana? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Masih mendapat uang kembalian, berarti harganya itu pasti di bawah dari 250. Jadi sekitar 240 atau 200 atau 100. Jadi kalau misalnya begitu tandanya apa? Lebih kecil atau sama dengan. Nah, lebih kecil ya, bukan sama dengan. Jadi lebih kecil. Jadi pasti harganya yang dibeli itu adalah lebih kecil dari 250.000. Oke. Nah, sini sudah kita bisa membuat modelnya, model matematika dari bentuk soal yang ini. Nah, untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya. Jadi kita kalau dalam menyelesaikan soal kita harus tahu himpunan penyelesaian di bagian mana kita perlu tahu dalam bentuk grafik. Nah, untuk membuat grafik kita misalkan ini persamaannya ya. Jadi 2X. Misalkan X-nya untuk X sama dengan 0. Kalau X kita misalkan 0 berarti 2 kali 0 tambah 3Y. Kita buat jadi sama dengan ya. 250.000. Jadi kalau 2 kali 0 jadi habis, tinggal 3Y sama dengan 250.000. Y-nya sama dengan 250.000 dibahagi dengan 3, itu dapat berapa? Dapat, setelah dihitung dapat 83.333,3 ya, karena dia tidak habis. Kemudian untuk Y sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 250.000. Jadi kalau ini 0, ini tinggal 2X sama dengan 250.000. Hingga X-nya sama dengan 250.000 dibahagi dengan 2. Hasilnya berapa? Dapat 125.000. Jadi kalian hitung sendiri ya. Kemudian nah di sini perhatikan ini titiknya kan, X-nya 0, Y-nya
83. Kalau kita buat dalam bentuk koordinat x, y, berarti x-nya di sini adalah 0, y-nya adalah 83.333,3. Kemudian yang ini, yang kedua, kita bentuk dia dalam koordinat kartesius x, y, maka x-nya di sini adalah 125.000, y-nya adalah 0, kan pemisahannya 0. Nah, kalau sudah dapat titik-titik koordinat, kan kita sudah mudah membuat grafik. Grafiknya Ibu tidak pakai mistar ya. Oke. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, sini perhatikan nilai X-nya ini adalah 125.000. Berarti kita ambil dari angka yang misalnya sini 20, 40, selang-seling 20 ya, 60, 80, 100, 120, 140. Nanti di atas juga kita buat begitu ya. Jadi 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Nah, sini langsung kita lihat koordinatnya. Yang pertama 0,83.000. Nah, ini kenapa Ibu ambil cuma 140, 100? Ini dalam bentuk ribuan ya. Ribuan. Bisa kalian tambah juga 140.000, 20.000, ini juga dalam bentuk ribuan. Supaya tidak makan tempat ya. Jadi ini sebenarnya 20.000, 40.000, 60.000. Oke. Kemudian ini 83.000 kan? Jadi 0 ini kan perhatikan ini 0,0. Ini adalah titik 0,0 pertemuan sumbu X dengan sumbu Y. Kemudian titiknya itu X-nya 0, Y-nya adalah 83. 83 itu sekitar sini ya. Ini kan 80. Ya di situ lah. Ya titiknya ada di situ. Kemudian yang kedua X-nya 125, Y-nya 0. Jadi Y-nya 0, X-nya 125 sekitar sini. Ya. Jadi kalau kita hubungkan kedua titik, yang membentuk sebuah garis pada grafik. Nah, garis ini yang dinamakan dengan ini adalah garis dari persamaan 2x tambah 3y lebih kecil dari 250.000. Oke. Nah, sekarang perhatikan daerah penyelesaiannya itu di bagian mana? Karena daerah penyelesaian kita lihat tandanya kecil dari 250. Kecil dari berarti dia di bagian bawah ya kan? Kalau di atas berarti dia lebih besar dari, sementara di sini daerahnya itu adalah kecil dari 250. Sekarang kita perhatikan untuk menentukan daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bersih atau tidak ada arsiran. Kita simpulan saya begini ya untuk yang pembelajaran kita. Jadi daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bersih dan tidak ada arsiran. Jadi yang diarsir di sini ini adalah yang kebalikannya. Kalau misalnya ini kecil dari berarti daerahnya kan, yang daerahnya berarti yang bukan daerahnya kita arsir. Oke. Itu ya. Yang bukan daerah kita arsir. Sehingga dapat terlihat daerah penyelesaiannya itu adalah yang di bagian bawah. Oke, ini untuk yang nomor 1. Jadi dasarnya itu di sini. Dalam membuat dari bentuk soal yang seperti ini, kita bisa membuatnya menjadi sebuah persamaan atau model matematika sehingga kita bisa dapat menemukan daerah penyelesaian dari soal tersebut. Jadi harga dari barang-barang itu dia berkisar dari 0 sampai, kalau X-nya kalau seragamnya itu 0 sampai 120.000, 25.000. Kemudian yang Y-nya atau buku bisa berkisar dari 0 sampai 83.333. Oke. Nah,
Ini untuk materi kalian pada pertemuan ini. Untuk pengantar pada program linear, ini materinya, materi prasyaratnya Ibu kuatkan lagi dengan bentuk soal yang bentuk cerita. Nah, di sini sudah ada kuis. Kuisnya belum bentuk soal cerita. Ini hanya kalian bisa menentukan dari langsung sudah ada persamaannya ya. Jadi sudah ada pertidaksamaannya. Jadi kalian tinggal menentukan yang seperti ini. X sama dengan 0-nya berapa, Y-nya sama dengan 0 berapa. Kemudian dibuat grafik. Kemudian kalian bisa menentukan mana daerah penyelesaiannya, yang apakah di daerah di bawah atau di atas kurva. Oke. Jadi silakan kalian catat di buku kalian, segera diselesaikan kuisnya tepat waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.